hakul yakin kalau kita diam saja pada tahun 2030, kalau kita diam semuanya, kita pasrah semuanya, kita acuh semuanya, mau sendiri-sendiri, kita akan menjadi negara yang berdasarkan komunis. Jadi untuk menyelamatkan anak cucu kita tidak ada alternatif lain. Bangkit atau lahirlah kemerdekaan. Persatuan umat yang dipelopori ulama. Persatuan umat yang dipelopori ulama dan santri-santri mampu membuat merdeka. Sehingga pada saat itu proklamasinya menyebutkan kami bangsa Indonesia. Jadi yang merdeka pertama kali itulah rakyat Indonesia semuanya. Inilah namanya adalah negara pribumi. Jadi kalau orang ngomong pribumi itu naon? Ini asalnya. Bahwa rakyat bangsa itulah rakyat atau orang yang punya cita-cita bersama bersatu. Itu namanya bangsa. Atau kumpulan orang-orang yang punya konsep sama, cita-cita sama untuk hidup bersama-sama, mencapai cita-cita yang sama, itu bangsa. Belum ada pemerintahan, belum ada apa-apa. Dulu begitu Bung Karno mengatakan kami bangsa Indonesia, hanya rakyat saja. Yang lainnya masih ada kerajaan Pajajaran, Pasundan, Mataram, macam-macam. Tapi sebagian besar kerajaan adalah Islam. Maka Islam mudah disatukan. Sehingga saya katakan bahwa ada kerajaan Sumedang, kan? Itu adalah pemegang saham negara Republik Indonesia. Karena mereka disatukan untuk bersama-sama mengakui Indonesia dengan Presiden Bung Karno. Kami bangsa Indonesia. Jadi rakyat Indonesia ini adalah bangsa pribumi. Maka dikatakan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya untuk membentuk suatu negara. Besoknya barulah dibuat membentuk pemerintahan. Ini yang penting sama-sama kita simak. Yang pertama adalah melindungi segenap bangsa. Karena bangsa kita yang merdeka kan. Jadi tugas pemerintahan kalau dilihat berhasil atau tidak, tidak usah jauh Pak. Dia melindungi bangsa enggak sih? Satu orang saja meninggal tidak tahu sebabnya, itu harus diusut. Apalagi kilometer 58, apalagi Kanjuruhan, apalagi yang lainnya. Tidak boleh. Karena yang merdeka itu bangsa. Jangan yang sudah tidak ikut merdeka itu semua maunya aja memperlakukan bangsa Indonesia. Tidak boleh. Ya, ini bangsa, melindungi segenap bangsa. Itu tugas pemerintah karena amanat. Dan tumpah darah teh tempat kita hidup, bernaung. Ada udaranya, ada daratannya, ada dalamnya, ada airnya, ada dalamnya, ada dasarnya. Ini memajukan kesejahteraan umum. Kalau ke umum tidak sejahtera, pemerintah nggak kerja. Gitu ya nilainya gampang. Orang ditangkap bilangnya ini saya berdasarkan perintah undang-undang kok, pembuka undang-undang loh ini, dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia. Inilah sebenarnya modal yang harus benar-benar sama-sama kita pahami. Saya yakin semuanya sudah paham, saya hanya mengingatkan saja. Dan Islam pun yang mempertahankan kemerdekaan. Saya katakan bahwa resolusi jihad, sebenarnya saya bicara cuma sampai sini aja. Resolusi jihad ini adalah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang kedua. Kenapa begitu? Kira-kira kalau tidak ada resolusi jihad, kita masih ada nggak Indonesia? Ayo diskusi sama saya. Siapa yang bilang ada? Nggak ada. Orang sekutu masuk, pemenang perang dunia kedua, lawan tentara encan sebulan. 5 Oktober itu lahir, ya kan? 10. Nah loh, bayi umur sebulan, senjatanya mau beruncing, terus senjata-senjata colongan, curian, rampokan, naik lawan sekutu. Resolusi jihad prosesnya tidak mungkin kayak Hasyim Asy'ari coba menyanakan, yuk resolusi tidak. Pemerintah sedang bingung, Bung Karno bingung, sing sieun, sekutu rek asup, tentarana baju tepara ruguh, kamana ya panggillah Pak Dirman, menghadaplah Kiai Hasyim Asy'ari. Ini mau ada serangan, apa yang harus dilakukan? Bingung. Jadi kalau pemerintah sudah bingung, maka larinya ke ulama. Tapi kalau sudah sejahtera, ulama di mana? Biasa itu mah. Yang salah siapa? Ulamanya. Karena ulama nggak mau bersatu. Tadi kan dikatakan nama enak mah, pasea we. Namun rek aya sangsara bersatu.
Nah ini, resolusi jihad. Terus, ini menarik. Begitu resolusi jihad, harusnya tanggal 9 November. Tetapi Kiai Hasyim Asy'ari mengatakan, kita tunggu singa Jawa Barat. Saya tak? Hah? Kiai Abbas dari Buntet Cirebon. Kiai Abbas naik kereta di Cirebon, berhenti turun di Rembang. Rembang malamnya para ulama kumpul semuanya, biasa. Namun para ulama pemimpin pas saya suruh sholat, imam ya tuh tunjukkan, iya kan? Lagi jadi bupati cepet-cepetan kan? Nah, akhirnya semuanya sepakat nunjuk Kiai Abbas sebagai mimpin. Maka berangkatlah Kiai Abbas ke Surabaya, di masjid, saya lupa namanya masjidnya, ada kolam. Dulu kan kalau wudhu kan di kolam. Saya doa yang akan berjihad, fisabilillah semuanya wudhu. Dari situlah maka serangan para santri bisa melibat sekutu yang merobek bendera merah putih biru santri. Jadi makna yang diambil, apabila ulama bersatu dan para santri patuh kepada ulamanya, negara ini akan aman. Negara ini akan aman. Udah pasti. Itu kita bicarakan lebih lanjut. Maka Dostoyevsky mengatakan, kalau tidak ada semangat Islam di Indonesia, sudah lama nasionalisme kebangsaan yang sebenarnya lenyap dari bumi ini. Jadi yang meneriakkan kebangsaan lain saya, ya para ulama. Buktinya datang ke sini bicara masalah bangsaan kan. Semua datang ke sini kan masalah itu kan. Karena sadar bahwa bangsa kita tidak dalam keadaan baik, tapi sakit parah. Lalu bagaimana sih menuju Indonesia yang baratun tayyibun warabul ghafur? Ini yang penting, menuju persatuan dan kesatuan. Tadi dikatakan oleh Kiai Deden pada saat di sini kan mengatakan bahwa Rasulullah yang menciptakan perdamaian kan. Jadi di Madinah ada kafilah Aus sama kafilah Asrata, kemudian ada Bani Quraisy sama Bani Najin kan gitu. Nah kedua Bani ini mempengaruhi kafilah-kafilah tersebut, akhirnya terjadilah pertentangan sampai perang Ba'uts, ya kan? Sampai perang sampai benar-benar sudah mau kalah kedua-duanya, ada perang saudara, sampai menggadaikan tanah, menggadaikan politik, disitulah Rasulullah datang mendamaikan. Akhirnya kedua kafilah menjadi Ansor ya, saudara. Tetapi dasar Yahudi nggak puas dia, nggak puas Yahudi, gosok-gosok lagi, ejek-ejekan pada saat perang Ba'ud, mau ribut, mau tembak-tembakan. Rasulullah mendengar, disitulah turun surat Ali Imran 103. Bersatulah dalam tali Allah dan jangan kamu bercerai-berai dan seterusnya. Maksudnya apa? Bahwa membentuk persatuan itu adalah sama perintah Allah dan sama dengan perintah sholat. Jadi ulama, saya hanya nirun, saya bukan ulama, saya santri ini, bukan ngajarin. Saya hanya membaca saja bahwa perintah untuk mempersatukan umat itu adalah perintah Allah seperti perintah sholat. Kalau salah, enak kalau santri. Ya, Cecep, namun santri saya salah biasa kan? Dibenarkan aja sama ulama. Jadi jangan sampai kita terpecah. Satu dulu. Yang satu ya ulamanya dulu satu. Kalau ulamanya satu dan santrinya patuh pada ulama, beres. Nah sekarang bayangin aja, setiap hari kita mendengar orang menghina Allah Subhanahu Wa Taala, tapi ulamanya diam. Kalau saya keluar, saya dipanggil kadrun. Pak Edi Mulyadi, kadrun. Kadal, burun. Dibalas lagi, eta cebong. Sama-sama jelek itu dua-duanya. Itu sebenarnya menghina Allah. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan manusia dengan penuh kesempurnaan, tapi manusia mengomongkan kadrun cebong. Pecah jadi dua. Sebab pecahnya juga banyak lagi, tapi nggak usah lah. Kemudian kita harus membentuk negara yang baik dan berkarakter. Tadi 13.000 ya pesantren. Adalah modal Pak. 13.000 pesantren adalah modal. Jadi kalau orang yang landasi iman dan takwa,
kemudian dia belajar umum, kemudian jadi profesional, pasti seharusnya. Karena warga negara yang baik berkarakter adalah modal utama bangsa. Kalau tidak, sama dengan warga budak. Selanjutnya, konstitusi yang benar. Kita sudah secara lahiriah, batiniah, yang membuat Undang Dasar 1145, itu pasti nuansa kebatinannya, saya tidak mau anak cucu kita menderita seperti saya, dijajah dan susah. Maka buat pagar yang ketat, yang bagus untuk jangan sampai terjajah lagi. Tetapi yang mengamandemen yang harusnya adendum Undang-Undang Dasar 45, apakah nuansa kebatinannya sama? Pasti tidak. Itulah rusaknya. Itu tadi benar ya, harus menata ulang. Yang keempat, kewaspadaan nasional. Kalau kita tidak waspada terhadap hal-hal yang kecil, maka kita berbahaya. Dan selanjutnya, budaya dan sistem penyelenggaraan negara yang berkualitas. Yang berkualitas itu kalau namanya legislatif itu tugasnya mengawasi kerja pemerintah, ya jangan dirangkul jadi satu dengan pemerintah. Siapa yang mengawasi? Ini kan nggak benar. KPK yang harusnya berdiri sendiri, tidak ada intervensi, dijadikan bagian daripada eksekutif. Kumaha tuh. Bagian mencetak uang dan sebagainya Bank Indonesia adalah mandiri, independen, dijadikan eksekutif. Cetak uangnya semua maunya bisa kayak gitu. Ini kan bahaya. Nah inilah penyimpangan ini yang harus diluruskan lagi. Lah terus tidak ada alternatif lain. Sudah saya katakan bahwa sejak penjajahan organisasi Islam yang berdiri, menginisiasi, mencerdikan, membuat organisasi, melakukan perlawanan dengan bertahap, sampai dengan bersenjata dan sampai merdeka dan mempertahankan Islam. Jadi kekuatan umat Islam lah yang memerdekakan Indonesia dan menjaga keutuhan bangsa dan negara. Maka tanpa konsolidasi kekuatan umat Islam, Indonesia akan terpecah-pecah. Saya ulangi, tanpa konsolidasi akan terpecah-pecah. Jadi kita jangan melihat kondisi sekarang ini hanya ini aja yang saya jelaskan tadi. Bahwa semua negara ingin menguasai Indonesia untuk menyelamatkan rakyatnya masing-masing. Saya ulangi, semua negara yang di luar ekuator ini pasti punya ingin. Ada yang caranya baik, ada yang tidak. Yang dikatakan kewaspadaan tadi, kalau kita ketemu diskusi dengan orang-orang luar lagi, pasti Tuan Presiden yang kami hormati, negara Anda baik, begini-gini. Padahal belakangnya rek nusuk kita. Itu yang bahaya. Jadi tanpa konsolidasi, maka di sini saya tegaskan lagi. Saya diundang oleh ulama-ulama yang hebat datang ke sini, dan saya katakan kalau di sini bicara tentang presiden dan wakil presiden, saya pasti tidak datang. Saya pasti tidak datang. Saya dikatakan, Pak nanti wakilnya Pak Anies. Saya bilang saya belum bicara masalah itu. Saya hanya ingin karena ulama di sini punya inisiatif Kongres Umat Islam Jawa Barat, silaturahmi menggalang persatuan dan kesatuan umat Islam, dan itu adalah perintah Allah. Dan saya memprovokasi karena perjuangan menyelamatkan perubahan Indonesia harus mengikutsertakan seluruh komponen rakyat dan bangsa, suku yang selalu melawan suku sini, selalu melawan, walaupun lawannya diam-diam. Dan kalau tidak suka, tentaranya pun dulu hijrahkan ke Jawa kan? Hijrah. Kalau tidak suka, hijrah. Itulah Jawa Barat. Selalu melawan dengan prinsipnya sendiri dan punya prinsip, punya naluri sendiri. Dan ini suatu penjabaran naluri. Yang saya bilang penjabaran naluri yang dikatakan tadi, apalagi kayak Cecep tadi menyampaikan, itu kan seperti zamannya dua generasi setelah Rasulullah ya, Cecep. Begitu Rasulullah tidak ada, sahabat yang jadi pemerintahan, habis sahabatnya nggak ada, jadi pemerintahan, akhirnya semua sahabat Rasulullah mencari orang untuk menjabat di pemerintahan, semuanya kabur, nggak ada yang berani. Kenapa? Takut di pemerintahan, takut masuk neraka. Akhirnya yang mudah-mudahan ada apa sih itu? Dicari itu ulama. Akhirnya sekolah agama. Tujuannya apa? Untuk kerja di pemerintahan. Jadi kalau ada ulama yang kerja di pemerintahan, ya jangan, memang tujuannya dia belajar agama untuk itu, meren. Jadi perlu menyamakan persepsi tentang ancaman, solusi oleh semua komponen masyarakat. Dan motornya adalah Islam. Itulah mengapa saya memprovokasi, karena sebenarnya ini ada sebuah cerita. Di daerah Afrika sana yang paling tradisional diadakan penelitian. Sekarang sok saya tanya, kalau saya taruh uang di sini, suruh balapan, pasti balapan kan? Kalau di sana dikasih buah-buahan, dikasih permen, ini sama penelitinya, taruh anak-anak 25 meter, anak kecil, gitu-gitu. Balapan, siapa yang menang boleh ngambil buah, boleh ngambil permen. Ya hitung. Hitungan 3 ya, 1, 2, 3.
nggak berlari, gandengan mereka jalan. Terus ditanya mengapa? Itu adalah umbutu. Aku adalah kita. Kenapa? Tidak mungkin saya makan sendiri, teman-teman saya tidak makan. Belajar dari suku yang sangat tradisional, sangat terbelakang zaman sekarang. Dan I'm because you are. Jadi satu untuk kita semuanya. Nggak mungkin saya nggak seperti itu. Belajar, sebenarnya di tempat kita sudah ada dari dulu. Gotong royong, sudah ada kan? Terus dirusak. Dulu zamannya di kampung saya, kalau ada anak yang udah umur 18 mau nikah, tinggal pasang kentongan diumumkan. Anak saya sudah mau nikah, perlu rumah. Tuan rumah nggak siap nyiapin apa-apa. Ada yang bawa kelapa, ada yang sayur, ada yang bawa sama, ada yang bawa kayu, aja rumahnya jadi. Nah, saya hanya mengingatkan, waduh Pak, sulit. Ini begini, NU ada garis lurus, ada garis tegak, ada NU akar, segala macam. Jadi bukan kesulitan yang membuat kita takut, tetapi ketakutan yang membuat kita sulit. Dan yang paling penting ini, jangan katakan kepada Allah, aku punya masalah besar. Tapi katakan kepada Allah bahwa aku mempunyai Allah yang maha besar. Jangan takut Pak, pasti bisa. Pak 10 tahun? Enggak, harus segera mungkin kalau kita ingin selamat. Harus segera mungkin. Kalau tidak Pak, saya yakin, aku yakin kalau kita diam saja. Pada tahun 2030, kalau kita diam semuanya, kita pasrah semuanya, kita acuh semuanya, mau sendiri-sendiri, kita akan menjadi negara yang berdasarkan komunis. Anda bisa saja jadi ulama-ulama besar, Pak Recep. Tapi begitu dengan alasan nantinya ya, begitu negara komunis, bela negara, masuk camp di konsentrasi, balik-balik, jangan sholatnya naon ke? Saya sholat kan, Tuhan tak aya, mati kita. Begitu di padang mahsyar ditanya, anakmu gimana kamu mendidik anakmu? Nah, sok sekarang bisa jadi ulama, tapi kalau gitu kumaha? Jadi untuk menyelamatkan anak cucu kita tidak ada alternatif lain. Bangkit atau punah. Kalau mau diam ya punah, harus bangkit. Dan saya mengharapkan apa yang nanti malam dibicarakan di sini itu bisa disebarluaskan ke semuanya dan semoga di tempat-tempat lain akan terjadi yang sama, kongres-kongres seperti ini dan kita bersatu. Nah, bersatunya seperti apa? Tadi bicara masalah politik. Saya punya mimpi. Nanti kalau Kang Asep ditanya, Kang Asep beri naon? Tengertos, presiden naon tengertos. Udah taruhkan ulama di Garut. Di Garut ayat 5 atau genep ulama. Ulama Garut datang ini, saya partai B yang besar kan. Pak Yai, tolong dong masyarakat Garut milih ke partai saya, pilih presiden saya. Itu ngerti saya. Kunaon? Jawa Barat. Di Jawa Barat aya kumpulan ulama deui. Taruskeun di Pak, di Jakarta. Ulama tapi ulama kayak amplop-amplopan, ulama nukos beneran. Pak Gatot mau partai saya ulama 5 orang ini masuk ke Pak Gatot boleh. Sekarang saya uji. Ujinya gimana? Coba umumkan calon presiden partainya Pak Gatot adalah Habib Rizik atau wakilnya Habib Rizik. Saya umumkan, oh berarti bagus. Sekarang ya Pak Gatot sekarang di DPR berapa kursi? Saya bilang saya ada 15%. Baik Pak Gatot. Sekarang kalau seluruh umat Islam masuk ke Pak Gatot, dapat 15% silakan pakai partainya Pak Gatot semuanya kalau DPR-nya. Tetapi kalau lebih, seandainya sampai 50, Pak Gatot cukup 15% ya. Yang 35% adalah anggota DPR yang saya tentukan, ulama-ulama menentukan. Ada perwakilan dari Garut, sehingga di DPR nanti lebih dari 50% adalah semuanya dari orang-orang yang dipilih oleh ulama, dari partai yang ditentukan. Dari situlah maka setiap ada permasalahan pasti bertanya kepada ulama. Disitulah baru kita menyatakan bahwa kita hidup sebagai pribumi di tempatnya sendiri dan Islam menjadi Islam yang benar-benar rahmatan lil alamin. Karena baik di pemerintahan, legislatif, isinya adalah orang-orang yang memang dipilih oleh para ulama dan kita nggak tahu, ulamanya tahu. Oh iya pantas. Itu ujungnya seperti itu kalau kita bisa bersatu semuanya. Bisa. Kalau disertai dengan 2 ulama pasti bisa. Karena ulama itu kedudukannya setara, disetarakan oleh Allah dengan malaikat. Kan gitu. Artinya ulama itu pewaris Rasulullah. Karena kita bisa sini karena ada ulama. Saya datang ke sini, kenapa? Karena saya menganggap ulama itu adalah bengkel. Marah-marah, masa ulama dibilang bengkel? Tapi menurut saya ulama adalah bengkel jiwa. Kalau saya ingin lagi sakit jiwa, istilahnya boring, datang ke ulama bisa tenang. Mau lutan pada datang kan siapa yang undang? Enggak ada kan? Yang undang Allah sama Rasulullah yang undang datang. Tapi begitu ke sini pulang ada kedamaian. Itulah saya anggap ulama adalah bengkel bagi saya, bengkel jiwa. Saya pikir saya enggak lama-lama saya bilang kalau kongres, kalau ulama itu suruh tidak tidur sampai pagi,
ringan itu. Tapi jangan sampai pagi siang, itu berat. Selamat berjuang para ulama dan umat, kebanggaan lu, saya hanya titip bangsa dan negara kepada kamu semuanya. Karena saya udah nggak punya alternatif lain. Jadi saya di sini memprovokasi hanya untuk titip negara dan bangsa Indonesia kepada para ulama.